Kita barangkali bisa bicara panjang lebar, tetapi tak ada yang lebih menyentuh hati daripada kemudian melihat seorang ibu di Gaza menangisi anaknya yang gugur. Tak ada yang lebih mengguncang jiwa daripada kemudian anak kecil yang berdiri di atas puing-puing rumahnya, berharap semua itu hanya mimpi. Bahkan yang kemudian lebih memilukan lagi adalah ketika ada seorang anak yang menuntun saudaranya dalam mengucapkan syahadat di detik-detik terakhir hidupnya. Jenazah yang hancur, tangisan yang tak terdengar, semua itu bukan hanya berita. Itu adalah kenyataan yang harusnya menggugah hati kita sekalian. Namun, sekali lagi barangkali rasa sedih tidaklah cukup. Jika hati kita benar-benar terguncang, maka kita harus mengubahnya menjadi sebuah tindakan yang nyata. Menolong kaum muslimin di Palestina dan seluruh umat Islam yang tertindas. Ini bukan sekedar panggilan kemanusiaan, sekali lagi, bukan sekedar panggilan kemanusiaan, tetapi ini adalah kewajiban syar'i. Maka para pemimpin, tokoh militer, dan orang-orang yang berpengaruh harusnya bangkit dalam menunaikan tanggung jawab mereka. Kita menyeru kepada mereka yang selama ini diam, agar tidak terus membiarkan hati mereka membatu. Jika pandangan anak-anak yang kehilangan keluarganya dan masa depan belum cukup untuk mengguncangkan hati kita, lalu apalagi yang akan kita tunggu? Jika kita memang benar-benar peduli, maka inilah jawabannya. Mari bersama-sama kita tinggalkan loyalitas kepada sistem buatan Barat dan buang warisan Sykes-Picot yang memang memecah belah negeri-negeri Islam, dan sudah waktunya kemudian kita mengangkat panji Rasulullah SAW sebagai sebuah simbol persatuan dan keadilan. Demi Allah, jika ada satu saja pemimpin yang berani mengambil langkah ini, maka 1,5 miliar umat Islam akan berdiri di belakangnya. Sayangnya, banyak pemimpin hari ini terjebak dalam ilusi kekuasaan dan slogan kosong. Padahal mereka memimpin angkatan bersenjata yang kuat. Seandainya mereka bertaubat, meninggalkan NATO dan Uni Eropa, lalu bergabung dengan umat Islam, mereka bisa saja menjadi pemimpin yang sejati. Tapi jika para penguasa sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan kepentingan asing, maka harapan kita ada pada para jenderal, para tokoh militer yang masih memiliki iman, masih memiliki keberanian, dan semangat membela kebenaran, semangat membela Islam. Siapa di antara kalian yang masih punya iman? Siapa yang masih punya jiwa ksatria dan semangat perjuangan? Siapa yang sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bersedia mencatatkan namanya sebagai sejarah selayaknya Salahuddin Al-Ayyubi masa kini, sebagai Baibars, sebagai Qutus di masa kini, sebagai pemimpin yang membawa kemuliaan di dunia dan keagungan di akhirat? Inilah yang bisa kita lakukan, menggalang opini umat kepada arah yang benar dan menyeru agar umat mengakhiri loyalitasnya kepada para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang justru bahkan terkadang bersekutu dengan penjajah dan entitas Zionis laknatullah. Akhir kata, sejarah bukan hanya sekedar masa lalu. Di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada ibroh, dan ada panggilan untuk bangkit. Bangkit hanya dengan Islam saja.